Kabupaten Sirawas Muara Beliti. Ya, dan pendengar setia dimanapun Anda berada, apa kabarnya untuk Anda semua di siang hari ini? Selamat siang dan selamat beraktivitas saja ya. Di edisi hari ini, di edisi hari Rabu nih, ya, pada tanggal 9 Oktober 2024, dan kita di menit ke-13 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini dalam program acara Bising Bincang Siang, tentunya kita hadirkan pemateri-pemateri cantik yang tentunya akan menghadirkan informasi yang sangat menarik dan penting sekali untuk kita simak bersama-sama. Sebelumnya nih, kita sapa dulu buat pendengar setia yang berada di kawasan Kabupaten Sirawas dan sekitarnya yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Ucapannya selamat siang saja dan selamat beraktivitas ya. Buat yang sedang istirahat siang ya, selamat menikmati istirahat siangnya. Jangan lupa juga ya untuk makan siangnya ya, biar tetap fokus tentunya. Baik pendengar, ya nggak usah berlama-lama lah ya, langsung saja ya kita sapa juga untuk pemateri kita di siang hari ini. Ada ya pemateri kita dari DPPKP Kabupaten Sirawas, tentunya ada Rina Erdianti SK. Assalamualaikum Mbak Rina. Waalaikumsalam. Mana nih kabarnya nih Mbak Rina? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Luar biasa ya. Dan di siang hari ini Mbak Rina pun juga nggak sendiri nih bersedia. Ada juga rekannya, itu ada Mbak Merlina Sari AMK. Nah, Mbak Merlina Sari, assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih Mbak Merlina Sari ya, biasa dipanggil Mbak Merlina, Mbak Lina. Oke ya Mbak Lina, nih apa kabarnya nih siang hari ini? Sehat, semangat ya, masih diberikan. Lumayan. Nah jadi ya di siang hari ini tentunya menghadirkan dan membawa topik yang menarik ya orang ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik perbincangan kita di sini bincang siang kita kali ini, boleh ya mau sapa-sapa buat rekan-rekannya yang ikut hadir juga di studio kita, boleh silakan disapa-sapa dulu. Terima kasih. Salam buat semua pendengar radio dan salam, dan untuk semua teman-teman di KBRI Sirawas. Ini yang ikut juga di studio boleh disapa-sapa juga ya. Teman-teman yang ikut di radio dan salam, terutama ibu kami, Bu Arifat, dan teman-teman, selamat siang. Semoga kita semua sukses, terus kemudian bahagia, happy ya. Happy ya tentunya. Apalagi udah siang seperti ini ya, sudah siang memang harus tetap semangat ya kan. Nah sebelumnya nih ya, sebelum kita masuk ke topiknya nih, kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya di siang hari ini. Terima kasih. Untuk siang ini kita akan membahas inovasi Gerbek Berlin. Oke, inovasi Gerbek Berlin ya. Nah sebelum kita masuk lagi lebih dalam lagi, ada yang akan baca juga pertanyaannya. Nah sebelum di pertanyaannya ini dari penyuluh kecamatan mana nih? Kami penyuluh KP dari kecamatan Yang Kebun ya, sampai ketinggalan kan tadi nggak tanya dulu ya. Nah ini buat pendengar setia ya yang berada di Tiang Kebun juga ya, mudah-mudahan di siang hari ini juga ikut menyimak ya talk show kita di siang hari ini. Jadi siang hari ini pemateri kita hadir dengan materi yaitu inovasi Gerbek Berlin. Apa sih yang artinya dari Gerbek Berlin itu apa gitu ya? Di dalam inovasi itu tuh ada apa saja kegiatannya gitu. Silakan dari Mbak Rina. Baik, untuk Gerbek Berlin itu sendiri merupakan sebuah gerakan untuk memberikan layanan perencanaan kepada keluarga pasca persalinan, khususnya menjadi ibu bersalin. Jadi ini salah satu kegiatan setelah persalinan, gitu. Ya, merupakan Perencanaan layanan untuk ibu bersalin menggunakan KP setelah dia melahirkan. Oke, jadi memang disarankan ya untuk ibu-ibu yang pasca persalinan itu untuk
berKB gitu ya. Ya, dan masih bersama dengan pemateri kita dari BPPKB Kabupaten Musirawas dan ya. Siang hari ini ditemani dengan materi kita yang cantik-cantik nih dengan pembahasan yaitu tadi inovasi gerbek berlin. Dan sudah kita pertanyakan ya apa sih itu gerbek berlin. Jadi gerbek berlin itu adalah inovasi gerakan inovasi konseling ber-KB pasca persalinan ya. Nah pendengar di sini juga dari dinas KB ya mengadakan kegiatan itu gerbek berlin persalinan pasca persalinan ya ber-KB. Terus ini ya motivasi apa sih sampai bisa terbentuknya inovasi gerbek berlin ini gitu. Kenapa harus diadakan kegiatan ini, diadakan agenda ini, inovasi ini gitu tentang gerbek berlin ini. Mbak Rina atau Mbak Marlina? Oke, terima kasih Mbak ya. Inovasi kami sehingga terbentuknya gerbek berlin ini di Kecamatan Tiangpunggung itu masih percaya akan mitos kalau sudah melahirkan, kalau ibu itu belum datangnya menstruasi ya, itu katanya masih belum akan kemungkinan hamil. Jadi masih ada mitos gitu. Masih mempercayai mitos itu gitu ya. Jadi untuk menghilangkan mitos itu, kami mempunyai motivasi membuat inovasi gerbek berlin ini tadi supaya menghilangkan mitos pada ibu-ibu yang pasca bersalin. Jadi untuk kegiatan ini terkhusus nih di Kecamatan Tiangpunggung sendiri ya, itu bagaimana respon pada masyarakatnya? Kalau responnya dari inovasi kita itu sangat didukung oleh masyarakatnya Mbak ya. Oke, mereka menerima dengan baik ya, Iya. dan mengikuti itu kegiatannya. Dengan adanya inovasi gerbek berlin yang tadinya percaya ibu-ibu pasca bersalin itu tentang mitos itu tadi, itu alhamdulillah sekarang mereka setelah 1-2 hari melahirkan mereka mau ber-KB. Antusiasnya mereka besar ya. Iya, Oke. dengan kita memberikan edukasi, konseling macam tentang pentingnya KB pasca salin. Jadi Karena setelah persalinan itu juga itu masa subur juga ya. benar. Ya benar kan? Nah jadi nih yang terlibat di dalam kegiatan ataupun motivasi inovasi gerbek berlin ini siapa saja sih gitu? Yang terlibat di inovasi gerbek berlin ini tentunya dari kita dulu ya Pak ya, Iya. dulu yang di KB. Kemudian kita juga di desa dibantu oleh tim TPK. Tim TPK itu kan dari kita di desa, terdiri dari kader KB, kader PKK, dan bidang di desa. Bidang-bidang desa Ya. juga terlibat ya dari Iya. dalam inovasi gerbek berlin ini, dan itu pun juga berjalan sesuai dengan rancangannya. Iya Pak. Oke. Nah kemudian nih KB ya, kita kembali lagi tentang KB. Kenapa sih harus ber-KB gitu? Terus apa sih KB pasca persalinan itu apa? Kemudian manfaatnya dari KB pasca salinan itu apa sih gitu? Mungkin masih banyak ya ibu-ibu di luar sana yang mempertanyakan hal itu. Kenapa gitu loh? Kenapa kita tuh harus ber-KB setelah persalinan? Emang kenapa gitu? Mungkin ada juga yang di sana di luar sana yang bertanya-tanya seperti itu, yang nggak tersampaikan ya pertanyaannya. Di sini Mbak Cici mewakilkan ya, dan Mbak Cici juga ingin tahu gitu ya, kenapa sih pasca persalinan itu kita harus ber-KB, kenapa kita dianjurkan untuk ber-KB, manfaatnya itu apa gitu ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bahwa KB pasca salin itu merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode alat atau obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan dengan tujuan untuk menjaga jarak kehamilan. Jadi manfaat dari KB pasca salin ini untuk mengatur jarak dan mencegah kehamilan, di mana jarak yang ideal itu adalah 2 tahun, kemudian mengatur jumlah anak, di mana bangga bencana itu bahwa 2 anak itu lebih sehat, kemudian menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mendukung kesehatan mental, karena
ibu perlu sehat dulu untuk kehamilan yang berikutnya dan memiliki waktu yang cukup untuk diri sendiri, anak, keluarga, khususnya suami ya. Benar. Terus siapan tuh juga ya berarti ya? Iya. Terus di sini juga macam-macam KB nih, ada KB metode kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek. Jadi jangka panjang itu terdiri dari IUD, kemudian di mana IUD itu dipasangnya itu di dalam rahim dan memang KB ini tidak mengandung hormon dan nama pemakaiannya itu 20 tahun. Kemudian ada KB implan di mana dipasang di bawah kulit lengan pada bagian atas dan nama pemakaiannya juga tuh 3 tahun. Kemudian ada KB MOW, metode operasi wanita. Terus jadi ini yang amannya sebenarnya menggunakan KB yang memang tidak mengandung atau tidak mempengaruhi produksi ASI. Jadi KB yang tidak dianjurkan itu KB suntik 1 bulan karena memang mengganggu produksi ASI. Oke, kalau untuk kayak obat-obatan gitu, kan ada tuh pil untuk KB. Nah itu gimana tuh? Bisa menggunakan pil mini pil yang tidak mempengaruhi. Oke, dan untuk yang kayak implan suntik itu pun juga nggak ada pengaruhnya ke ASI gitu? Tidak, yang hanya itu disuntik 1 bulan. Oke, nah nanti masih akan kita pertanyakan lagi nih. Ini kayaknya mulai seru ya, tentang alat KB ya. Nah, pendengar setia dimanapun Anda berada di program misi kita kali ini ya tentang inovasi gedung BRD dari pendulum KB Kecamatan TPK ya. Iya. Nah, jadi tadi beberapa pertanyaan sudah kita ajukan ya. Apa artinya dari gedung BRD itu apa? Gedung BRD itu inovasi gerakan edukasi konseling ber-KB pasca persalinan ya, dan beberapa motivasi yang tadi sudah disebutkan juga ya. Nah, di motivasi kenapa sampai terbentuknya gedung BRD tadi ya, itu bisa diulang lagi. Untuk motivasi yang pertama kan karena untuk menghilangkan mitos ya, pemikiran orang-orang yang zaman dulu tentang nggak apa-apa kan baru persalinan gitu ya, yang masih percaya dengan hal itu ya. Dan ada yang ingin ditambahkan lagi nih. Dari inovasi kementerian itu kembali lagi ke program dengan rencana Mbak ya, kan untuk percepatan pembentukan stunting. Jadi kami mempunyai ide untuk membentuk sebuah inovasi kementerian ini, tujuannya tetap untuk penurunan stunting, percepatan penurunan stunting. Jadi sasarannya langsung ke ibu pasca bersalin dengan menggunakan KB pasca bersalin. Selain untuk menghilangkan mitos yang ada di masyarakat. Oke. Jadi selain untuk menghilangkan mitos ya yang ada di pemikiran masyarakat bahwasanya enggak lah kan baru juga persalinan gitu kan, juga ber-KB kita itu belum rutin bulanannya ya gitu ya, kan banyak pemikiran seperti itu. Mungkin kita akan lagi gitu ya, banyak yang seperti itu. Selain itu juga tadi disebutkan yang penting juga untuk mengurangi ya stunting tadi. Iya. Jadi beberapa metode ya, metode atau alat kontrasepsi yang aman tentunya untuk ibu-ibu pasca persalinan tadi sudah disebutkan juga, ada beberapa metodenya, yaitu ada metode MALT ya. MALT itu metode yang seperti apa tadi, bisa dijelaskan kembali gitu ya. Jadi MALT itu metode hamil relatasi, di mana kontrasepsi alami dengan mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, yang artinya tidak memberikan tambahan makanan dan minuman dengan syarat pemberian ASI-nya full. Jadi efektif lebih dari 8 kali sehari dan belum memang mendapatkan haid. Oke, jadi nah ini sini kayaknya seru ya.
Ini pernah dialami nih ya. Nah di sini jadi metode alami ini itu juga termasuk metode kontrasepsi kan? Itu dengan cara memberikan hasil eksklusif dengan baik gitu. Ya, yang artinya memang apa namanya eksklusif diberikan dari 0 sampai 6 bulan yang memang tidak diberikan makanan tambahan dari minuman sama sekali. 0 sampai 6 bulan ya. Oke, di situ ibu setelah persalinan tidak akan haid gitu ya? Nah, maksudnya dia itu haid, tapi Tidak rutin gitu ya? Atau bagaimana? begini Mbak, maksudnya wanita kan kontrasepsi alami, memberikan itu setelah persalinan. Jadi dia itu PHP-nya itu alami dengan pemberian ASI terhadap bayinya tadi. Jadi itu pun juga bisa ya? Iya, Oh, itu bisa dilakukan untuk PHP alami kan. oke. Itu pun aman ya? Untuk menjangka Aman ya? tapi untuk KB pasca salin kita selalu menunjukkan yang metode kontrasepsi jangka panjang untuk menjalankan yang antara anak yang tadi yang ada minimal jadi kalau kan dulu itu menggunakan KB implan itu kan dari jangka panjang kan sudah 42 hari melahirkan dia berkali implan 3 tahun baru berencana lagi untuk hamil atau anak yang selanjutnya. Jadi teratur apa jarak anak satu dan Keduanya ya. Dan yang dianjurkan semuanya dianjurkan sih ya. tapi lebih lagi ke metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan atau tadi hormon. Oke, nah saran yang digunakan sebagai promosi mungkin ya ke orang di luar sana yang udah berbalik ini sendiri itu apa sih? Dari kita budaya itu untuk masyarakat Mbak ya. Apa ya untuk meningkatkan yang pertama ya kita meningkatkan tali pasca salin itu sendiri Mbak ya. Karena yang selama ini dengan masyarakat tadi mempunyai kepercayaan mitos tadi kan dia nggak mau berkali setelah bersalin setelah melahirkan. Yang pertama ya untuk meningkatkan pasca salin kita khususnya di usia anak hamil yang kuat dan yang kemudian untuk balik lagi ke percepatan jalur instan. Sarannya dengan apa kita membuat gerakan ini inovasi global ini biasanya kita selalu apa ya mencuri start dulu ini kan tapi untuk ibu pasca salin jadi ibu hamil yang trimester 3 yang di akhir kehamilan itu udah kita kasih konseling kasih edukasi pentingnya kali pasca salin jadi begitu dia melahirkan dia udah tertarik udah jadi start dari yang hamil akhir dengan membuat WhatsApp grup itu khususnya yang ibu hamil yang di WhatsApp grup dengan kayak melalui media sosial Karena di sini ya dari PPKB juga kan khusus di dulu ya itu banyak sekali kegiatannya di desa khususnya ya itu dari sebelum menikah ya kemudian mereka menikah pun juga ada pendampingannya ya ada pendampingannya gitu kemudian sampai dia hamil bahkan sampai setelah melahirkan pun juga masih ada pendampingan gitu ya. Nah, tentunya ini banyak sekali tujuannya gitu kan yaitu untuk menurunkan angka stunting. Nah harapannya bisa disampaikan ya karena adanya inovasi dari program dari ini apa gitu harapannya yang diharapkan kedepannya itu seperti apa gitu. Kalau saran-saran nih buat yang ibu-ibu yang masih bandel nih gimana gitu. Kendalanya ada juga apa enggak? Ada enggak untuk kendala menjalankan inovasi kemudian ini? kalau
dibilang kendala, kita bicara masalah artinya ada ya Mbak ya, setiap setiap kegiatan kita pasti kendalanya ada. Minimal ya, contoh kecilnya kendala untuk bergerak itu kan kita pendekatan ke sasaran dulu. Sasaran ibu pasca bersalin dan ibu hamil trimester akhir. Tapi ada juga yang suaminya yang belum mensupport gitu Pak. Karena masih kepercayaan kita di yang itu jadi tetap kita melakukan apa ya, pendekatan KIG advokasi terus sampai ibu itu benar-benar paham untuk mendapatkan pendidikan kali pasca salin. Banyak ya tantangan-tantangannya. Ya karena kan orang banyak ya, ada yang bisa memahami dengan ternyata ini penting gitu ya, ada yang masih kayak cuek-cuek gitu ya, dan ada yang memang kayak nggak peduli gitu ya. Dan untuk harapan depannya itu seperti apa? Harapan kedepannya adalah inovasi berbagai ini tentunya kita dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan perencanaan keluarga pada KB pasca salin untuk ibu salin lagi, dan balik lagi untuk tujuannya program kita untuk mempercepat penurunan angka stunting tadi, dan apa ya, untuk memotivasi atau meningkatkan tahun ibu tadi tentang pentingnya KB pasca salin itu, sehingga kita bisa mencapai target nasional untuk penurunan angka stunting. Oke, mudah-mudahan ya setiap kegiatannya sudah direncanakan itu akan berjalan mulus dan sesuai dengan target yang sudah ditargetkan tentunya. Nah, yang kerasa nih kita udah di penghujung perjumpaan kita kali ini ya. Mungkin dari Mbak Lina ataupun Mbak Lina yang akan menyimpulkan. Baik, kami akan menyimpulkan tentang inovasi berkeperin di kecamatan kami. Itu sebuah inovasi gerakan edukasi konseling berkami pasca persalinan yang bertujuan untuk membantu atau mempercepat penurunan angka stunting dan memotivasi ibu-ibu yang sudah melahirkan yang pasca salin untuk menggunakan KB pasca salin itu sendiri, karena betapa pentingnya KB pasca salin itu untuk ibu-ibu yang melahirkan tadi Mbak. Jadi mudah-mudahan ya ibu-ibu di luar sana bisa memahami pentingnya ber-KB setelah persalinan, karena kita akan memikirkan hal-hal setelahnya ya, untuk kedepannya itu. Dan tentunya ini dihadirkan ya inovasi ini yaitu untuk menurunkan angka stunting juga. Mudah-mudahan ini berjalan lancar ya kegiatannya, lulus ya, dan kita semua bisa mensupport ya, saling memahami dan saling mensupport ya sama masyarakat ya di luar sana juga, dan seluruh penjuru juga ya yang tergabung juga ya. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan lancar. Baiklah, pendengar setia dimanapun Anda berada, tidak terasa nih sudah di perjumpaan kita di 48.13 waktu Indonesia Barat. Dan siang hari ini akan ditutup juga pantunnya ya, akan berpantun dari Mbak Merlin yang akan menutup perjumpaan kita dengan pantun ya. Nah, tapi sebelumnya Mbak Cici pamit aja dulu ya. Nah, terima kasih ya untuk waktunya di siang hari ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan topik-topik yang lebih menarik lagi di siang hari ini. Dan Mbak Cici akan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Akhir kata akan ditutup oleh pantun Mbak Lina. Silakan Mbak Lina. Ke Sumatera Selatan makan tidak patin, ke Musirawas beli kanting. Ayo kita gerakan berkembang untuk mencegah terjadinya stunting. Mantap. Baiklah, ya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.